Halo, Pak Bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu berita. 20 orang seminaris ditahbiskan menjadi pastor di Keuskupan Agung di Seoul di Korea Selatan. Saya akan membagikan berita ini dan saya pikir ini berita yang menggembirakan bahwa ketika orang berkata, orang Katolik banyak yang pergi, statistik menunjukkan orang Katolik menurun. Itu tidak benar secara holistik. Di Korea, Katolik sedang mekar-mekarnya. Kita baca berita ini. Saya ambil dari scnews.it. 20 new priests for the Archdiocese of Seoul. 20 pastor baru untuk Keuskupan Agung Seoul. Kardinal Andrea Yeom Soo-jung adalah kardinal yang menahbiskan ke-20 imam ini dan mengiyakan adanya dukungan atas komitmen dari gereja-gereja lokal di Korea terhadap panggilan para imam. Oke, simpelnya mau dikatakan benar bahwa panggilan imam di Korea sedang meningkat dan akan terus didukung. One of the new priests is a missionary bound for Latin America. Salah satu dari pastor yang ditahbiskan itu bahkan berkarya di Amerika Latin, bukan di dalam Korea Selatan sendiri. Bayangkan 20 kemarin kami hanya ada 3 orang yang ditahbiskan dan peristiwa itu sungguh peristiwa yang menyenangkan, bukan kesenangan pribadi tetapi kebahagiaan di dalam gereja sendiri. Apalagi ini ada 20 imam yang ditahbiskan. Kardinal Andrew Yeom Soo-jung memimpin tahbisan itu di Myeongdong Katedral, di Katedral Myeongdong. Saya tidak tahu persis di mana tempat ini. Andai kata suatu waktu para sahabat ada yang mengunjungi tempat ini, pasti ini peristiwa yang menggembirakan. Para sahabat, saya belum lupa, saya masih ingatkan, jangan lewatkan renungan-renungan ringkas kita di channel Minorsum. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana di Minorsum kita berbicara tentang sabda yang kita bicarakan sehingga semoga menumbuhkan renungan dalam hati. Dan di Mea Culpa kita berbicara tentang kekatolikan kita, informasi terbaru, apologetika sejauh kita tahu, dan hal-hal ringan tentang kekristenan kita. The ordinations, tahbisan, menunjukkan, meyakinkan kita bahwa sedang tiba the springtime, waktu musim seminya, panggilan-panggilan yang dialami di gereja Korea Selatan. Sedang bersemi panggilan untuk menjadi imam dan secara umum panggilan untuk menjadi Katolik di Korea Selatan. In thanking God for His gift, untuk menunjukkan ungkapan syukur atas berkat ini, atas rahmat panggilan ini, Kardinal Yeom said in his homily that he wanted to continue to further promote and encourage openness to the priestly calling. Dia dalam khotbahnya mengatakan, Kardinal Andrew Yeom tadi, bahwa kita harus semakin mempromosikan panggilan ke seantero negara ini. Kita harus semakin terbuka akan panggilan imamat. Ini bisa menjadi motivasi juga untuk kita bagi para culprit sendiri atau memiliki anak yang rasa-rasanya dengan rela hati diizinkan untuk menjadi imam di dalam gereja. Ada yang istimewa dalam imamat gereja ini yang rasanya pantas untuk diperjuangkan. One of the 20 new priests belongs to the Seoul International Catholic Missionary Society. Salah satu dari pastor yang ditahbiskan 20 orang ini adalah anggota dari satu sosietas, suatu perserikatan misionaris Katolik Seoul untuk dunia internasional. A missionary congregation founded by the Archdiocese, salah satu misionaris kongregasi misioner yang didirikan oleh keuskupan itu sendiri, Myeongdong Diocese, di Katedral Myeongdong ini tahbisannya pada tahun 2005. Kongregasi ini berdiri tahun 2005 untuk mengirim misionaris-misionarisnya ke Amerika Latin. Saya punya teman dari SPD, pernah saya katakan,
Ya, bukan seorang, beberapa. Ada di Chile, ada di Uruguay, akan pergi ke Kuba. Saya pikir itu salah satu proyek dari kongregasi misi untuk mengirim anggotanya kemanapun dibutuhkan. Ya, saya pernah bercita-cita juga, tapi belum waktunya mungkin. Maybe one day, who knows? 2 others were trained at the Redemptoris Mater Seminary. 2 yang lain, salah 2 2 orang dari 20 orang ini, which was set up in the South Korean capital in 2014 by the Neo-Catechumenal Way. Mereka dibina di seminari Mater Redemptoris, Maria Penebus, Bunda Penebus, Maria Bunda Penebus, Redemptoris Mater. One of the new priests come from Rome, Italy. Salah satu yang ditahbiskan itu datang dari Italia. 39 years old Father Fabiano Robigiani, who trained in Seoul, yang belajar di Seoul, dan dia akhirnya ditahbiskan di Korea. Lucu sekali, Pak. Lucu, tapi that is a fact. Sebuah kenyataan. Seorang Italia, di sana ada banyak seminari, yang menjadi Rome dikatakan sebagai pusat dari banyak hal kekatolikan, tetapi toh studi juga di Korea menunjukkan universalitas dan unisitas dari gereja itu sendiri. Acara ini sangat sederhana, yang diundang hanya orang tua serta pastor paroki dari setiap pestawan ini. Tentu jelas alasannya adalah karena COVID. Kami kemarin diberi kuota paling banyak 20 orang, lalu saya minta kalau bisa tambahlah sedikit. Akhirnya ditambahi karena keluarga yang besar jumlahnya, tapi tetap limited. Tidak seperti biasanya bisa dilaksanakan di paroki, di halaman paroki, diundanglah banyak orang, sampai 1.000 orang itu hal yang biasa dalam tahbisan, tapi kali itu sekitar 250 orang. Dan berlangsung di kapel provinsialat. Di sana hadir juga waktu itu ada Monsignor lain sebagai konseleberan, Monsignor Su Sang-bum. Lalu ya, perayaan berlangsung dengan sangat sederhana, dan ada beberapa tamu penting juga datang ke situ, tamu gerejawi juga dari pemerintahan. In thanking the Church of South Korea in particular, sebagai ungkapan terima kasih ke gereja di Korea Selatan, secara terpisah Kardinal Yom for his pastoral dedication, secara khusus dedikasi dari Kardinal Yom untuk menggalakkan panggilan, Monsignor Kodamo, Nunsiatur saya pikir ini, ya, utusan Vatikan untuk Korea, express admiration for the missionary commitment of the Archdiocese of Seoul. Utusan Vatikan ke Korea Selatan, Monsignor Mario Kodamo, menyatakan dengan terang kekaguman, ucapan terima kasihnya kepada Kardinal Andrea Yum atas komitmennya menggalakkan semangat panggilan. Andrea Yum. So, bagaimana dengan kita? Apakah ada panggilan juga yang membara di tengah-tengah umat? Sebuah pertanyaan. Pak C.E. Bene.